Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan biodata saya. Nama saya Elva Fitriani. Tempat tanggal lahir Muara Jaya 9 Januari 2001. Alamat Desa Muara Jaya RT 2, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, kode pos 71664. Agama Islam. Status belum menikah. Nomor telepon atau WA 0853 4810 1668. Email elvafitriani21@gmail.com. Facebook Elva Fitriani. Instagram elvafitr_. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komputer sejauh yang saya tahu. Komputer merupakan alat elektronika yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi, menjalankan program yang tersimpan dalam memori, serta secara otomatis dapat bekerja sesuai dengan aturan tertentu. Keberadaan komputer sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari karena dapat meringankan pekerjaan manusia, terutama dalam hal mengelola informasi, membuat laporan, membuat surat, dan lain-lain. Terutama pada saat ini, komputer juga sangat digunakan dalam hal menunjang proses perkuliahan karena sistem perkuliahan saat ini menggunakan sistem daring. Fungsi komputer sebagai pengolah data untuk menghasilkan suatu informasi, maka perlu elemen yang membantu sistem komputer. Elemen sistem komputer terdiri dari hardware, software, dan brainware. Hardware atau perangkat keras merupakan rangkaian elektronika. Perangkat keras terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pertama ada prosesor. Prosesor merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang melakukan pemrosesan serta pengendalian operasi komputer secara keseluruhan. Prosesor terdiri dari dua bagian utama, yaitu ALU, Arithmetic Logic Unit, dan Control Unit. Kedua ada memori. Memori terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama primary memory. Primary memory digunakan untuk menyimpan data dan instruksi dari program yang sedang dijalankan, atau biasa disebut dengan random access memory atau disingkat RAM. Kedua, secondary memory. Secondary memory digunakan untuk menyimpan data atau program biner secara permanen. Contoh memori sekunder adalah hard disk, CD-ROM, magnetic tape, optical disk, dan lain-lain. Ketiga, input-output device. Input-output device merupakan bagian yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer dengan lingkungan di luarnya. Input-output device dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu input device. Input device atau piranti masukan berfungsi sebagai media komputer untuk menerima masukan dari luar. Contohnya keyboard, mouse, scanner, touchscreen, modem, flash disk, dan lain-lain. Selanjutnya output device. Output device atau piranti keluaran berfungsi sebagai media komputer untuk memberikan keluaran. Contohnya ada monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Kedua, software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak
merupakan program yang dijalankan pada komputer. Perangkat lunak terdiri dari sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat yang mengoperasikan komputer serta menyediakan antarmuka dengan perangkat lunak lain atau dengan penggunanya. Contohnya ada Microsoft DOS, Microsoft Word dengan berbagai generasi, Macintosh, Unix dengan berbagai versi, Linux dengan berbagai distribusi, dan lain-lain. Kedua, ada program utilitas. Program utilitas merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer, seperti antivirus, partisi hard disk, manajemen hard disk, dan lain-lain. Ketiga, ada program aplikasi. Program aplikasi merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Contohnya, aplikasi akuntansi, aplikasi perbankan, aplikasi manufaktur, dan lain-lain. Keempat, ada program paket. Program paket merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan umum, seperti untuk pengolah kata atau editor naskah biasanya menggunakan WordStar, Microsoft Word, WordPerfect, AmiPro, dan lain-lain. Tetapi yang saat ini sering digunakan adalah Microsoft Word. Selanjutnya, untuk pengolah kata atau lembar kerja biasanya menggunakan Lotus 123, Microsoft Excel, Quarto Pro, dan lain-lain. Untuk presentasi biasanya menggunakan Microsoft PowerPoint. Untuk desain grafis biasanya menggunakan CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain. Kelima, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan perangkat lunak untuk membuat dan mengembangkan perangkat lunak lain. Bahasa pemrograman dapat diklasifikasikan menjadi tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. 3. Brainware. Brainware atau manusia berperan sangat penting dalam sistem komputer. Beberapa peran diantaranya adalah: pertama, analisis sistem. Manusia berperan sebagai analisis sistem terhadap permasalahan yang dihadapi, serta merancang solusi pemecahan dalam bentuk program komputer. Kedua, programmer. Manusia berperan sebagai penerjemah atau menerjemahkan rancangan yang dibuat analisis ke dalam bahasa pemrograman sehingga solusi dapat dijalankan oleh komputer. Ketiga, operator. Manusia bertugas menjalankan komputer berdasarkan instruksi yang diberikan. Keempat, teknisi. Manusia juga berperan merakit atau memelihara perangkat komputer. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi apabila tidak ada software. Begitupun sebaliknya, software tidak akan berfungsi apabila tidak ada hardware. Dan keduanya tidak akan bermanfaat apabila tidak ada brainware atau manusia yang mengoperasikan dan mengendalikannya. Berdasarkan sinyal masukan, komputer dapat diklasifikasikan menjadi: pertama, komputer analog. Komputer analog menerima sinyal masukan berupa data analog. Contohnya, komputer penghitung pada mesin BBM. Yang kedua, ada komputer digital. Komputer digital menerima masukan digital, merupakan komputer yang kebanyakan kita kenal. Ketiga, ada komputer hibrid. Komputer hibrid biasanya menerima masukan analog dan digital.
Selanjutnya, berdasarkan ukuran fisik dan kapabilitasnya, komputer dapat diklasifikasikan menjadi: pertama, ada komputer mikro atau komputer yang berukuran kecil, biasanya digunakan oleh satu orang. Contohnya ada PC atau personal komputer, notebook, dan lain-lain. Kedua, ada komputer mini atau komputer berukuran lebih besar, biasanya digunakan untuk kebutuhan pekerjaan yang lebih besar pula. Contohnya ada komputer alfa dan lain-lain. Ketiga, ada superkomputer. Superkomputer merupakan komputer berkinerja amat tinggi, biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemrosesan yang amat besar. Contohnya ada Cray, Deep Blue, Earth Simulator, dan lain-lain. Keempat, ada mainframe. Berdasarkan tujuan pembuatannya, komputer dapat diklasifikasikan menjadi ada general komputer. Selanjutnya, berdasarkan tujuan pembuatannya, komputer dapat diklasifikasikan menjadi: pertama, ada general purpose, merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan umum. Contohnya ada PC atau personal komputer, notebook, dan lain-lain. Kedua, ada special purpose, merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus. Contohnya ada komputer khusus untuk bermain catur. Komputer tentunya memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selain dapat membantu meringankan pekerjaan manusia dalam hal mengelola data, komputer juga dapat dijadikan usaha sehingga mendapatkan penghasilan. Contohnya dengan membuka usaha warnet. Banyak masyarakat belum mempunyai komputer, tetapi harus menyelesaikan pekerjaan menggunakan komputer, maka hal tersebut dapat menjadi peluang bisnis untuk mendapatkan penghasilan dengan memanfaatkan komputer. Komputer tentunya banyak memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selain dapat membantu meringankan pekerjaan manusia dalam hal mengelola data, komputer juga dapat dijadikan usaha sehingga mendapatkan penghasilan. Contohnya dengan membuka usaha warnet. Banyak masyarakat belum mempunyai komputer, tetapi harus menyelesaikan pekerjaan menggunakan komputer, maka hal tersebut dapat menjadi peluang bisnis untuk mendapatkan penghasilan dengan memanfaatkan komputer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai komputer sejauh yang saya tahu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.